The Syndicate Speaks Out, Demoralisasi KPK. Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mendapat sorotan yang besar dari publik. Sayangnya yang disorot bukan tentang prestasi menjerat koruptor, melainkan berbagai macam kasus negatif yang dilakukan oleh pegawai dan juga komisionernya. Ya bisa juga disebut sebagai demoralisasi, mulai dari kasus suap yang menyeret pegawai KPK Stepanus Robin, perselingkuhan pegawai KPK dengan salah satu jaksa KPK yang berasal dari Kejaksaan Agung, dugaan main perkara Ketua KPK Firly Bahuri, dan yang terbaru adalah kasus gratifikasi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli. Tak hanya satu, Lili pernah terseret dua kasus lainnya, yaitu terbukti melakukan pelanggaran berat penyalahgunaan kewenangan. Kasus yang pertama, Lili menekan tersangka kasus korupsi Bupati Tanjung Balai M. Syahrial untuk mengurus kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, yang bekerja di perusahaan daerah air minum Tirta Kuala Tanjung Balai. Kasus yang kedua, Lili Pintauli juga pernah terseret suap yang melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin. KPK yang sejak awal kepemimpinan Firly sudah mendapat banyak keraguan dari publik, mestinya dapat menjawab keraguan publik dengan kerja nyata, bukan malah semakin membenarkan keraguan publik. Kerja-kerja penindakan kasus korupsi semakin tak terlihat, malah kasus internal pegawai dan pimpinan KPK yang mencuat. Data terbaru dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, terjadi tren penurunan penindakan kasus korupsi oleh institusi KPK sejak mengalami revisi undang-undang pada tahun 2019. Sepanjang 2021, persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya sekitar 26,6%, dari target sepanjang 2021 sebanyak 120 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja KPK masuk dalam kategori D atau buruk. Kualitas penanganan kasus di KPK juga belum banyak menyasar aktor strategis. KPK yang sudah memiliki sumber daya manusia yang melimpah dan berbagai macam perangkat aturan yang ada semestinya dapat bekerja dengan maksimal dalam mencegah dan menindak tindak rasuah. Sebab KPK merupakan lembaga anti rasuah yang paling lama dan paling lengkap kehadirannya dibandingkan dengan lembaga anti korupsi yang pernah ada di Indonesia. Mulai dari Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara atau Bappekan pada 1959 sampai Komisi 4 pada 1970. Memberantas korupsi memang tugas maha berat. KPK tak hanya dituntut untuk tajam keluar tapi juga ke dalam. Bila ada anggota dan atau petingginya bersalah, KPK melalui Dewan Pengawas mesti tegas dan transparan dalam menjatuhkan sanksi. Ini penting dilakukan untuk mendapat kepercayaan publik dan menanggulangi demoralisasi di dalam KPK. Bila itu tidak dilakukan, tampaknya publik hanya akan tinggal menunggu waktu. KPK akan bernasib seperti lembaga anti korupsi sebelumnya. Bahkan lebih tragis, bila para pendahulunya mati karena banyak konflik kepentingan antar pejabat dan penguasa, maka KPK bisa mati karena tidak dipercaya publik. Salam Indonesia.